Halo semuanya, balik lagi sama aku Tegar Arif di acara Menjadi Manusia, di mana pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol nih tentang banyak hal yang sebenarnya itu dekat dengan kita, tapi kayak jarang dibicarakan atau diskusikan lah gitu. Nah, pada episode ini kita akan membahas salah satu pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya itu sederhana, kayak apakah kita ini benar-benar hidup? Nah, mungkin tapi jika diskusikan itu akan memakan waktu yang sedikit panjang gitu. Nah, di zaman sekarang itu kita terbiasa kayak mengejar banyak hal seperti karir, pengakuan, kemudian pencapaian, bahkan validasi dari orang lain lah gitu. Sampai kayak kita itu terkadang muncul pertanyaan kayak apakah kita itu benar-benar menikmati hidup atau sekedar mengejarnya, atau bahkan kita itu hanya memenuhi ekspektasi dari orang lain gitu. Nah, untuk ngobrolan lebih lanjut nih, lebih jauh soal ini, hari ini sudah hadir Mas Abdul Aziz. Terima kasih Mas Abdul. Ya, dimana dia itu seorang penulis, kemudian konten kreator, spiritual awakening guide. Nah, bahkan bisa terbilang sebagai musisi. Halo Mas Abdul, bagaimana nih kabarnya? Halo Mas Tegar, alhamdulillah kabar saya baik-baik saja, sehat dan bahagia. Oke, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Belakangan ini kesibukan saya tentunya ya bikin konten ya untuk tiap harinya, dan sedang mempersiapkan album untuk proyek band saya. Oke. Sebelum kita masuk ke topiknya nih, bolehlah kayak sedikit lah cerita bagaimana nih perjalanan Mas Abdul sampai akhirnya tuh masuk ke dunia penulisan, kemudian konten kreator, spiritual awakening guide, dan ya sebagai musisi juga. Boleh diceritakan? Kalau di runutan, sebenarnya awalnya itu dari musisi, Mas. Okay. Dari musisi menjadi seorang one man band, dan kebetulan memainkan genrenya itu depressive black metal. Okay. Genre yang bisa dibilang relate dengan keadaan mental seseorang. Nah, dari situ pelan-pelan di tahun 2020 saya mulai belajar menulis, terutama di grup Ensiklopedia Bebas. Di situ saya belajar menulis sampai akhirnya didapuk menjadi mentor penulis. Nah, dari situ saya tingkatkan. Kemudian di situ juga saya belajar tentang kesadaran diri, self awareness, dan ya berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut dengan pemberdayaan diri, tentang penggunaan pikiran dan segala macamnya. Nah, dari situ bertemu dengan beberapa pengalaman yang bisa dibilang pahit yang saya alami, beberapa kegagalan, beberapa hal yang kandas. Nah, dari situ saya refleksikan dan saya bagikan kembali kepada teman-teman, dan bagi mereka yang relate ya akan nyambung, yang satu frekuensi akan ngeh dengan apa yang saya sampaikan. Okay. Kalau nih kayak Mas Abdul sendiri ketika mendengar pertanyaan, apakah kita ini benar-benar hidup? Yang terlintas langsung di kepala Mas Abdul itu bagaimana? Pertanyaan dari Mas Tegar persis dengan judul buku yang pertama kali saya buat, yang berjudul memang cara benar-benar hidup. Nah, kenapa pemikiran tersebut muncul itu karena ya saya merasa selama saya mulai sadar, saya merasa itu hidup itu nggak benar-benar saya hidup. Saya hanya mengikuti alur, hanya mengikuti ritme yang umumnya dilakukan oleh banyak orang. Nah, setelah banyak belajar, setelah banyak istilahnya memahami banyak hal yang membuat saya sendiri merasa benar-benar itu adalah be yourself and be your better self. Artinya kita benar-benar menjadi diri sendiri, dan di diri sendiri itu kita maksimalkan semaksimal mungkin. Kalaupun misalnya dalam contoh saya kan seorang musisi juga. Lah, musisi metal dalam artian walaupun tetangga saya nggak tahu saya sebagai musisi, ya bodo amat, saya tetap menjadi diri saya sendiri, dan dari musisi itu ya saya maksimalkan. Saya kirim album, kalau di Indonesia nggak diterima, saya kirim ke luar negeri ke teman-teman. Kalaupun saya nggak bisa rilis secara fisik, saya rilis digital. Intinya saya maksimalkan semaksimal mungkin. Nah, dari situlah akhirnya saya menemukan, saya sudah menjadi diri saya sendiri dan memaksimalkan potensi itu. Jadi tidak kayak terlalu memikirkan betul hasilnya nanti bagaimana, yang penting do it. Nah, dari situlah saya merasa fulfilling, merasa hidup itu terasa penuh. Jadi kalau melihat kehidupan sekarang tuh kan kayak rasanya tuh banyak orang yang kayak seakan-akan tuh kayak berlomba lah, jadi kayak untuk jadi yang paling sukses, kemudian jadi paling produktif. Betul. Nah, menurut Kak Abdul nih,
apakah hidup itu memang kayak sebuah perlombaan yang harus dimenangkan? Nah, saya teringat salah satu kutipan guru saya itu, we are born not to be completed, but we are born to be completed. Kalau nggak salah terbalik ya. Intinya kita terlahir itu untuk saling melengkapi, bukan untuk menyaingi. Kenapa kita seringnya itu seolah membandingkan diri dengan orang lain? Karena kita melihat bahwa track hidup itu cuma satu aja. Nah, padahal setiap orang, setiap makhluk hidup, bahkan di dalam agama pun dikatakan semua makhluk hidup kan diberi jatahnya oleh Tuhan. Artinya setiap orang itu memiliki rel hidupnya masing-masing. Nah, kenapa kita menjadi membandingkan diri? Karena kita nggak fokus pada rel kita. Kita melihatnya itu rel orang lain, seolah ya bahasa yang umum itu rumput tetangga itu terlihat lebih jauh. Nah, orang yang nggak menyadari akan hal ini, nggak fokus pada dirinya sendiri, ya mereka akan terus-menerus membandingkan diri, mencoba mengalahkan orang lain. Orang lain itu lebih naik sedikit, dia merasa panas, gusar. Padahal tiap orang benar-benar memiliki jalannya masing-masing. Itu yang orang umum itu nggak dipahami sih Mas Eka. Itu yang membuat mereka jadi membandingkan diri lah. Oke, nah untuk boleh nih kayak buat teman-teman yang kayak mungkin ngerasa capek terus karena merasa apa ya, diri mereka itu harus selalu membuktikan lah bahwa mereka itu ya itu tadi kayak harus terlalu sukses, produktif, kayak harus divalidasi orang lain lah. Apa yang ingin Kak Abdul sampaikan nih buat teman-teman yang lagi merasa seperti Mas Abdul dulu? Oh iya. Yang pertama apa ya, konsep atau filosofi yang paling dasar itu gini Mas Tegar. Pahami bahwa dunia itu ilusi. Dunia yang kita lihat saat ini itu ilusi. Gini, kita melihat aja nggak bisa melihat di rentang ultraviolet ataupun infrasonik secara pendengaran ataupun penglihatan. Artinya ada dimensi-dimensi yang sebenarnya kita nggak ketahui. Begitupun sesuatu yang kita lihat di media sosial. Kadang orang yang tampil lebih bahagia, orang yang tampil terlihat lebih senang, lebih produktif, ya dia hanya menampilkan sisi yang indah-indahnya saja. Ada banyak yang mungkin dia sebenarnya banyak gagalnya, ada mungkin dia banyak carut-marutnya, tapi itu nggak ditampilkan. Itu seolah seseorang, tiap manusia itu membranding dirinya ya supaya terlihat lebih bahagia, supaya terlihat lebih sukses. Karena kecenderungan kita ketika kita tampil apa adanya, ya kita apa ya, semacam menjadi dijudge oleh orang lain. Entah itu cengeng, gitu doang nangis. Ketika kita justru tampil menjadi yang terbaik, ya kita akan mendapatkan pujian, dan itu umumnya setiap orang akan inginkan pujian, pengakuan, dan penumbuhan ego itu yang sebenarnya setiap orang itu inginkan. Jadi menurut saya ya sadari bahwa semua orang itu bertarung dengan egonya sampai akhirnya mereka menyadari bahwa satu-satunya yang nyata itu di dimensi yang bisa dibilang dimensi ketuhanan lah. Terima kasih nih buat Mas Abdul nih ceritanya. Sama-sama Mas Tegar. Mungkin dengan podcast ini tuh bisa menambah perspektif baru kita, terus sudut pandang baru kita. Siap. Dimana semoga obrolan ini juga bisa menjadi apa ya, pengingat kita lah bahwa hidup itu bukan tentang harus mengejar, tapi juga kayak ya berhenti sejenak lah, kayak mengenal diri sendiri. Betul. Kemudian menikmati setiap prosesnya daripada kayak mengejar tapi kehilangan diri kita lah. Betul. Karena ya pada akhirnya kita itu sedang belajar lah menjadi manusia. Mungkin itu saja Mas Tuh. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sama-sama.